warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aiza Mahardika Amar dengan NIM 210903500029 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya, yaitu penentuan biaya proses, unit tambahan dan unit hitung dalam proses sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi biaya. Poin pertama, tambahan unit akibat tambahan bahan. Tambahan unit akibat tambahan bahan adalah konsep dalam penentuan biaya proses yang terjadi ketika suatu departemen lanjutan menambahkan bahan ke dalam proses produksinya, sehingga menghasilkan tambahan jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Penambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah volume atau jumlah unit produk yang diproses oleh departemen tersebut. Kemungkinan dampak penambahan bahan oleh departemen setelah departemen pertama terhadap jumlah unit dan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Contohnya penambahan roda oleh perusahaan mobil. Yang kedua, penambahan unit tapi tidak menambah biaya. Contohnya penambahan air di perusahaan cat tembok jika perusahaan tidak perlu biaya dalam pemakaian air. Contoh ketiga, penambahan unit dan penambah biaya. Contohnya penambahan cairan gula di perusahaan minuman. Adapun perhitungan biaya produksi apabila ada penambahan bahan di departemen lanjutan yang tidak menambah unit sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Jika penambahan bahan tersebut memerlukan biaya bahan diperlakukan sama dengan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Yang pertama itu tambahan unit metode rata-rata. Pengertian tambahan unit metode rata-rata itu, metode rata-rata yaitu salah satu metode dalam penentuan biaya proses yang digunakan untuk menghitung biaya produksi dengan cara menghitung rata-rata biaya produksi per unit dari seluruh unit yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya dari departemen sebelumnya dan biaya bahan pekerja dan overhead pabrik yang digunakan dalam periode tersebut. Kemudian biaya total tersebut dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dalam periode tersebut untuk mendapatkan biaya produksi per unit. Yang kedua, tambahan unit dalam metode MPKP, metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau FIFO. Pengertiannya yaitu metode yang mengasumsikan bahwa barang atau item yang pertama kali masuk ke dalam persediaan adalah yang pertama kali diambil atau dijual. Ketika Anda ingin menambah unit pada metode MPKP, biasanya ini terjadi ketika ada tambahan persediaan yang masuk selama periode tertentu. Cara menambahkan unit pada metode MPKP dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi unit baru. Pertama-tama Anda harus mengidentifikasi unit atau item yang baru saja masuk ke dalam persediaan. Ini bisa berupa barang baru yang diterima dari pemasok atau unit yang baru selesai diproduksi. Yang kedua, catat jumlah dan biaya. Catat jumlah unit baru dan biaya perolehan mereka. Ini adalah informasi yang akan digunakan untuk menghitung biaya persediaan yang akan keluar nanti. Yang ketiga, perbarui data persediaan. Perbarui data persediaan Anda dengan informasi tentang unit baru yang masuk
termasuk jumlahnya dan biayanya. Yang keempat, gunakan prinsip MPKP. Ketika Anda memilih untuk mengambil atau menjual unit persediaan, terapkan prinsip MPKP dengan menganggap bahwa unit yang pertama kali masuk atau yang termasuk yang baru adalah yang pertama kali keluar. Dan yang kelima, ada perhitungan biaya. Ketika Anda menjual atau mengambil unit, hitung biayanya berdasarkan metode MPKP, yaitu dengan mengambil biaya dari unit yang pertama kali masuk, termasuk yang baru saja masuk. Dengan menambahkan unit pada metode MPKP, Anda memastikan bahwa biaya yang digunakan untuk perhitungan persediaan yang keluar adalah biaya yang paling awal. Adalah biaya yang paling awal masuk sesuai dengan prinsip MPKP. Yang mendasari metode ini membantu menjaga konsistensi dalam perhitungan biaya persediaan dan kebijakan persediaan. Bagian B, poin yang kedua itu unit hilang dalam proses. Dalam beberapa kasus proses produksi, jumlah unit yang diproses dapat berkurang karena hilang akibat penguapan atau proses alamiah lain yang bukan akibat kesalahan perusahaan. Unit hilang atau susut harus dipantau untuk memastikan apabila terjadi akibat kesalahan internal. Hal tersebut diketahui manajemen dan jika memungkinkan dikoreksi. Unit hilang dalam proses umumnya tidak dibebani biaya karena tidak praktis. Apabila perusahaan mengambil kebijakan tersebut, pengaruh unit hilang dalam proses terhadap pembuatan laporan biaya produksi berkebalikan dengan kasus terdapat tambahan unit akibat penambahan biaya di departemen lanjutan. Unit hilang dalam proses akan mengakibatkan jumlah unit yang menanggung biaya berkurang sehingga mengakibatkan biaya per unitnya naik. Sedangkan tambahan unit akibat penambahan bahan akan mengakibatkan jumlah unit yang menanggung biaya bertambah, sehingga biaya per unitnya turun. Unit hilang dalam proses mempengaruhi beberapa bagian laporan biaya produksi. Yang pertama itu ada unit hilang dalam proses pada metode rata-rata. Teknik rata-rata merupakan salah satu strategi analisis yang paling sering digunakan untuk merangkum data dan menganalisis populasi atau sampel yang diteliti. Teknik ini atau pendekatan yang mencakup perhitungan rata-rata serangkaian angka yang dapat memberikan informasi berguna. Namun, pendekatan rata-rata seperti metode statistik lainnya dapat menghadapi kendala besar. Kendala besarnya yaitu salah satunya adalah masalah hilangnya unit dalam proses analisis. Masalah-masalahnya yang akan muncul yaitu masalah unit yang hilang terjadi ketika data untuk satu atau lebih unit dalam suatu sampel atau populasi tidak tersedia atau tidak lengkap. Unit ini dapat berupa manusia, barang, perusahaan, atau anggota populasi atau sampel lain yang dipertimbangkan. Non-response, masalah pemrosesan data, batasan teknologi, kebijakan privasi, dan berbagai faktor lainnya dapat menyebabkan unit hilang selama proses analisis statistik. Unit yang hilang dalam analisis metode rata-rata merupakan masalah serius karena dapat mengganggu kualitas dan keandalan temuan analisis. Dalam banyak keadaan, unit yang hilang mungkin memiliki sifat yang berbeda dengan unit yang datanya lengkap tersedia, sehingga dapat menimbulkan bias pada temuan penelitian. Selain itu, unit yang hilang mungkin mengurangi kekuatan statistik.
mungkin mengurangi kekuatan statistik penelitian, mengurangi keakuratan estimasi, dan meningkatkan ketidakpastian hasil. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.